Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Desember 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, STS diskusi dan STS rekomendasi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung ke STS Desember, teman-teman akan dapat bonus ya, 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Jadi saham yang Q3-nya naik ya, langsung bisa di-download di grupnya. Jadi teman-teman langsung chat saya, gabung, saya invite, langsung teman bisa langsung di-download saat ini juga kayak gitu ya. Sekarang kita udah place di STS rekomendasi. Ini ada beberapa teman yang udah masuk, teman udah download ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah daftar-daftarnya saham-saham yang naik kuartal 3-nya teman-teman. Di sini kita lihat yang kita kasih warna biru-biru ini adalah saham yang bagi dividen, dan yang nggak dikasih warna itu kuartal 3-nya naik tapi dia nggak bagi dividen. Nah, teman-teman bisa baca-baca sendiri aja nanti setelah download teman-teman. Kita akan contoh lihat ya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS November ya, aktif nanti aktif sampai tanggal 30 tentunya. Dan kita dapat cuan walaupun hari ini tanggal 14 November teman-teman IHSG-nya merah, kita masih dapat profit nih di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya. Di sini ada Raja, ya ada DOS, ada MBMA, teman-teman. Ya lumayan ya, waktu IHSG minus hampir 1,5%, kita dapat cuan di 8 saham, teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke ya, kita baca prospektusnya dulu, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 16. Kita lihat nomor 16, teman-teman. Nah, di sini adalah penawaran umum perdana saham, teman-teman lihat di sini. Yang dijual tuh segini ya, 2 miliar sekian-sekian, yaitu 10% doang, guys. Ya sebenarnya dengan nilai nominal 25 ya, harganya 1.600-an sampai 1.800. Jadi bisa dibilang kalau kita lihat dari sini aja ini udah pasti mahal IPO-nya. PBV udah pasti tinggi ya. Dengan nilai emisinya sekitaran 4T. Luar biasa, banyak banget, guys. Oke, ini adalah struktur permodalannya atau yang pemiliknya lah kayak gitu, guys ya. Shareholder-nya di sini Azahra Alpina SDN. Nah, ini dia menguasai 95%. Nah, ini guys ya, Azahra ini namanya siapa ya? Saya kok lupa ya. Ada nama Cinanya, dia ada nama Cinanya kok. Nanti mungkin ada ya. Ada nama Cinanya dia. Nah, ini kalau setelah IPO guys ya, ini ya, itu akan langsung jadi orang terkaya nomor 25 di Indonesia, teman-teman. Kalau nggak 25 ya 24 lah. Dia kalau Mr. DIY ini IPO, langsung jadi orang terkaya nomor, ya 25 besar orang terkaya di Indonesia. Luar biasa, guys. Langsung des. IPO langsung jadi orang terkaya nomor 25 besar kayak gitu. Nah, ini dan lain-lain teman-teman bisa lihat di sini, dan masyarakatnya itu 10%. Oke, nggak ada masalah di sini. Dan kita lihat untuk rencana penggunaan dana, teman-teman. Dana sekitar 4T tadi, ya 4 triliunan tadi, itu digunakan 60%-nya untuk membayar hutang. Jadi IPO-nya itu bayar hutang. Jadi mirip IPO-nya ADI ya. IPO-nya AADI kan untuk membayar hutang ke Adaro. Ya sama aja. Kalau ini untuk membayar hutang ke bank CIMB Niaga. Nah, kemungkinan nih malah mungkin teman-teman bisa HK CIMB Niaga nih. Utangnya dilunasi 60%, guys. Ya, 60% dari 4T. Berapa T itu? Masuk ke CIMB Niaga kayak gitu, guys ya. Mungkin ini bakal lumayan untuk CIMB Niaga laporan keuangannya nanti, teman-teman. Oke. BNGA ya kalau nggak salah ya kodenya, teman-teman. Lihat aja BNGA ya. Kalau masih di bawah, teman-teman bisa cicil aja beli. Karena kalau IPO ini lebih dari separuhnya masuk BNGA kayak gitu. Nah, ini guys saldo pinjaman nih, Baso bisa lihat di sini. Dan ini ya harusnya sih juga nanti ya udah beres lah hutangnya kayak gitu dari uang teman-teman semua kayak gitu. Oke ya, kita lanjut. Oh ya, yang selanjutnya nih dari sisanya untuk ekspansi, teman-teman. 60% bayar hutang, 30%-nya untuk ekspansi, 10%-nya untuk ya bayar karyawan dan segala macam. Kayak gitu guys ya. Oke, lanjut nomor 20, teman-teman. Nah, ini laporan keuangannya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya dari ekuitas ya, kita lihat di sini ekuitasnya. Bagus banget, teman-teman. Ya dari tahun ke tahun dia selalu naik, berarti
Mr. DIY ini memang dia buka cabangnya banyak dan laku. Beda ya sama retail-retail yang tutup kayak misalnya Matahari, Ramayana kayak gitu kan dia tutup. Tapi mungkin dia jualannya agak sedikit beda ya. Kalau Matahari, Ramayana kan dia pakaian gitu ya, pakaian, makanan kayak gitu. Kalau yang Mr. DIY kan dia lebih ke kebutuhan rumah tangga, meja kursi, ya alat-alat tukang segala macam lah yang ya agak beda jualannya guys. Dan untuk Mr. DIY ini kalau kita lihat dari jumlah ekuitas yang terus naik berarti memang dia laba guys. Setiap buka cabang untung, makanya ekuitasnya nambah kayak gitu maksudnya. Dan kita lihat untuk hutangnya teman-teman, dan hutangnya ini memang juga semakin besar ya, karena kalau buka cabang tentu aja ya mungkin butuh tambahan modal dari hutang kayak gitu. Nah tapi utangnya ini akan dilunasi nanti dari duit IPO teman-teman. Jadi yang pasti nanti laporan keuangan berikutnya hutangnya akan turun gitu guys ya. Kita lihat labanya teman-teman ya, dari tahun 2021 sampai ke tahun 2023 tuh naik terus ya, 22M, 200M, 500M, dan ini terakhir kalau kita setahun kan jadi 1 T-an. Jadi istilahnya labanya ini dari tahun ke tahun tuh terus naik. Dan berarti ya saya bilang tadi, dia buka cabang, setiap cabangnya laku, makanya untungnya semakin gede karena yang jualan semakin banyak kayak gitu guys ya, karena cabangnya makin banyak yang jualan makin banyak kayak gitu, penjualannya makin naik. Oke ya, terus lanjut nomor 37 teman-teman. Nah kita lihat di sini nomor 37. Oke. Nah ini hutangnya, nah nih guys ya nih ya, total pinjaman kredit fasilitas bank. Nah ini total hutang dari CIMB Niaga. Dan harusnya nih kalau dia ngomong 60% berarti akan dilunasi teman-teman ya, moga aja. Oke lanjut, yaitu nomor 24 teman-teman. Kebijakan dividen. Ya mulai tahun buku 2025, ya berarti dia akan bagi dividen di 2026. Dia akan membagikan dividen tuh 40% ya, paling sedikit ya. Biasanya kalau kalau perusahaan IPO ya mau IPO, dia mau ngomong dividen tuh biasanya sebanyak-banyaknya. Kalau ini yang paling dikit atau minimal 40% teman-teman. Nah ini berarti mungkin aja kalau Mr. DIY ini harganya turun, menarik nih guys. Ya, misalnya nanti tahun depan harganya turun nih. Nah, ini teman-teman bisa jadi saham yang bisa dibuat untuk dividen hunter, teman-teman. Karena dia paling dikit 40%. Dia bisa 100%. Kayak LPPF bisa lebih dari 100% kayak gitu. Semoga aja, teman-teman ya. Oke, lanjut yaitu nomor 30. Nah, ini yang agak sedikit nggak enak kalau menurut saya, teman-teman. Yaitu pembatasannya. Nah, kita lihat di sini. Tidak ada pemegang saham perseroan yang terkena larangan ya untuk mengalihkan atau sebagian seluruh kepemilikan saham sampai 8 bulan ke depan. Jadi semuanya nggak dilarang teman-teman untuk ngejual sahamnya pas IPO. Nggak ada lock. Bahasanya nggak ada lock. Tapi ini guys, cuman ini doang nih, lihat nih. Tak liatin. Tan Yuye, oh iya namanya Tan Yuye. Ya ini tuh Tan Yuye ya. Arzahra Alpina SDN tuh Tan Yuye bahasa Cinanya ya, saya lupa tadi. Namanya Tan Yuye. Ini orangnya sama ya, Tan Yuye sama Alpina tadi. Cuman dia nama Indonesia dan nama Cina. Biasanya kalau orang Cina kan ada 2 nama kayak gitu. Nah, Tan Yuye ini akan jadi pengendali ya selama 12 bulan. Jadi intinya yang di lock kemungkinan cuman ini doang. Nih. Yang nomor 1 doang yang di lock. Yang nomor 2 sampai nomor 6 ini bisa ngejual pas waktu IPO. Wah, luar biasa. Bang, dikit. Wah, itu kan cuma dikit, Bang. Cuma 2%. Wih, 2%, Bang. Ya, 2% di sini memang kelihatannya sedikit, teman-teman. Tapi banyak. Nah, teman-teman lihat di sini ya, 2% dari market cap. Nah, market cap-nya 40 T-an. Nah, kalau 2%-nya itu berapa? Kayak gitu. Dikit apa banyak? Banyak guys, ini banyak. Jadi istilahnya kalau sampai mereka ini jualan mungkin bisa ARB ya, tapi kan kayaknya sih nggak mungkin ya setega itu. Tapi ya nggak tahu ya, teman-teman harus hati-hati aja. Ini aja kalau misalnya Darwin Cyril Nur Hadi ini kalau jualan harusnya bisa langsung ARB kalau dia langsung jualan di hari pertama, teman-teman. Ya gitu ya, tapi semoga aja enggak lah, jualnya dikit-dikit. Tapi yang pasti nggak ada lock ya, teman-teman, harus hati-hati. Ya. Oke lanjut, yaitu nomor 147 teman-teman.
Nah, 147 di sini karyawannya, wah karyawannya banyak ya. Kalau kita lihat di sini karyawannya tuh naik ya dari 3.000, 5.000, 8.000 dan terakhir 9.000. Nah, ini wah. Emang perusahaan ini lagi growth banget ya, lagi tumbuh sekali guys perusahaan ini ya. Makanya kalau dia IPO ya wajar kalau dikasih harga mahal ya. Semoga aja nggak kemahalan. Nanti kita lihat ya teman-teman. Oke, terus nomor 202 ada apa nih? Ah, ini adalah apa namanya kontribusi ya, kontribusi pendapatan ya. Ternyata dia dari pakaian dan alas kaki. Alas kaki itu apa? Sepatu ya, sepatu sendal gitu. Sepatu sendal pakaian, nah ini termasuk gede juga. Ada kesehatan, kecantikan teman-teman. Kosmetik ya, ini memang ada juga. Terus ada elektronik dan segala macam teman-teman dan ini lain-lainnya. Kayak gini ya untuk bagian dari penghasilan dia kayak gitu guys. Oke ya, kita lanjut ke bagian valuasi teman-teman. Dan kita udah setahun kan di sini. Dan sesuai dugaan, memang IPO ini mahal. IPO ini mahal kalau kita lihat di sini. IPO-nya di 1.650 sampai 1.870. Dan harga bukunya itu cuma 85. Ya untuk PBV-nya itu 19 kalau deal di 1.650. Tinggi banget PBV-nya guys, 19. Ya. 19 kali PBV. Dan untuk kalau dia deal di 1.870 lebih parah lagi yaitu 21 kali PBV. Nah, PBV-nya ini sangat-sangat mahal. Kalau Pak Lo Keng Hong bilang nggak takut saya beli, takut gitu ya kalau Pak Lo Keng Hong bilang ya. Nah, di sini untuk pairnya itu 27 ya, ternyata pairnya nggak terlalu tinggi. Kita lihat PBV-nya 19 kali tapi pairnya cuma 27. Dan untuk hutangnya 127%. Memang hutangnya kelihatannya gede, tapi ingat IPO-nya buat bayar hutang harusnya langsung drop ini hutangnya guys. Jadi untuk hutang harusnya sih aman. Nah, untuk ROE-nya memang gede banget ya, 70% teman-teman. Luar biasa ya. Gila, ROE-nya 70%. Berarti kalau teman-teman beli produk-produk di Mr. DIY, itu teman-teman apa namanya bisa dibilang memberi keuntungan ke mereka itu mungkin 2 kali lipat lebih ya. Karena ini kan ROE dari net profit ya. Udah dipotong listrik, karyawan, distribusi segala macam. Berarti mungkin aja yang barang-barang di Mr. DIY itu harganya 1.000 nya dijualnya 4.000 atau harganya 1.000 dijualnya 3.000 kayak gitu guys ya. Baru dia dapat untung 70% ROE-nya. Berarti untungnya gede banget ya. Teman-teman tahu kan sekarang ya kalau udah IPO kan kebuka di sini jadinya. Oh ternyata Mr. DIY itu ngambil untung itu gede banget gitu loh dari produk-produknya dia. Nah, untuk market cap-nya 41T sampai 46T. Nah, kita akan bahas kesimpulan, teman-teman. Kesimpulan yang pertama, ya. Dari underwriter. Underwriter-nya bisa dibilang lumayan bagus sebenarnya. Cuman memang masalahnya karena IPO-IPO yang dilayani oleh CC dan YU ini IPO-IPO gede. Jadinya agak sulit lah kalau kita samain sama DES, kita samain sama bot. Itu agak sulit karena DES sama bot aja itu IPO-nya cuman 200M. 200M doang. Makanya kalau mau terbang juga ya biasalah. UE-nya juga keluar duit juga nggak terlalu gede kalau nerbangin. Nah, kalau ini 4T. Kalau mau nerbangin butuh duit berapa? Kayak gitu guys. Jadi istilahnya memang berat ini kalau untuk naiknya guys. Jadi bisa dibilang IPO ini akan berat naiknya. Karena yang pertama di sini IPO-nya jumbo, dan saya yakin nanti jatah retail juga akan jumbo. Nggak kayak AADI. Kalau AADI itu IPO-nya murah. Ya, sama-sama jumbo, bedanya kalau si Mr. DIY ini IPO-nya mahal. Kalau AADI itu sama-sama jumbo, tapi dia IPO-nya murah. Jadi saya yakin kalau orang-orang yang hanya beli saham-saham dengan valuasi masuk akal, akan ngambil ADI, bukan ini. Jadi ini udah bisa dibilang orang-orang yang fundamentalis nggak akan beli. Jadi istilahnya nanti jatah kalian, ya jatah teman-teman yang ikut IPO DIY ini akan jauh lebih besar daripada IPO-nya AADI. Kalau AADI mungkin perkiraan saya itu dapat jatah 8, 9, 10% lah kalau di bawah 10 juta. Di bawah 100 juta. Kalau ini IPO ini mungkin ya jatahnya bisa di atas 30%. 20%, 30%. Jadi teman-teman harus hati-hati. Harus bijak beli IPO ini. Kalau memang mau ikut IPO jangan banyak-banyak kayak gitu guys ya. Oke, terus yang selanjutnya sebenarnya IPO ini sangat menarik ya.
perusahaannya bagus, terkenal, masih growth. Cuman masalahnya dia memang dijual agak mahal aja, yang bikin kita itu agak kayaknya IPO ini nggak bakal naik tinggi dan lebih baik nunggu di pasar reguler. Jadi pasti akan banyak orang yang berpikir seperti itu. Ya gitu guys ya untuk si IPO ini. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya valuasi mahal, underwater juga berat, dan ya lumayan bagus ya, nggak bagus juga nggak jelek juga lah untuk underwater. Untuk IPO-nya mahal. Jadi kesimpulannya mungkin saya akan ikut, tapi porsinya akan sangat kecil, teman-teman. Kalau bisa kalau saya suruh bandingin AADI dan Mr. DIY, mungkin AADI-nya 80%, Mr. DIY-nya 20% kalau teman-teman saya nanya suruh bandingin. Cuman kalau teman-teman duitnya terbatas, saran saya ambil AADI aja. Oke Mas Bro, mungkin itu aja Mas Direksi untuk subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.